Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Zahra Mutiara dengan NIM 124430054. Saya dari kelas praktikum RC, kelompok 3B dengan asisten praktikum Kak Elisa Bila Permata HM. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ketiga yaitu dioda. Di sini menggunakan aplikasi Proteus. Nah, pada modul ini kita akan melakukan pengujian terhadap dioda. Jadi kita memakai 3 jenis dioda yaitu dioda silikon, germanium, dan juga dioda zener. Nah, di sini saya akan mempraktekkan terlebih dahulu menggunakan dioda silikon. Untuk elemen yang dibutuhkan yaitu ada pertama kita pakai V-sign. Saya taruh V-sign di sini. Terus lalu ada diodanya kita taruh di sini. Terus ada juga resistor. Nah, resistor di sini kita taruh dalam posisi kita ubah jadi vertikal. Terus selanjutnya kita juga memakai, bentar kita rapin dulu. Sebenarnya nggak harus rapi sih, tapi ya. Terus kita juga gunain ground di sini. Aku taruh di sini. Dan langsung aja kita wiring tiap komponennya, disambungin. Oke, terus di sini untuk metode pengukurannya kita pakai osiloskop. Osiloskopnya aku taruh di sini. Untuk sambungan A-nya kita taruh di sebelum dioda. Untuk sambungan B-nya kita taruh di bawah, di dekat resistor. Oke. Nah, di sini kita juga perlu mengubah besaran resistornya jadi sesuai modul yaitu 150K. Lanjut V-sign-nya. Untuk amplitude-nya kita ubah jadi kalau di modul kita ubah jadi lupa deh. Wait. Kita save dulu. Maaf ya, lupa. Saya udah latihan tapi lupa, guys. Oke, 12.300. V-sign-nya kita ubah juga. Amplitude-nya 12, frekuensinya 300. Oke. Nah, di sini sebenarnya udah bisa kita iniin ya. Bisa kita running. Nah, di sini udah muncul hasil dari elemen rangkaian yang udah kita pasang tadi. Di sini karena C-nya tadi itu nggak kita sambungin, nggak kepake, jadi bisa dimatiin aja bagian C-nya ini kita offin dan juga D-nya, karena kita nggak pakai sinyal dari C dan D kan. Terus
Nah, kita tuh bisa geser-geser gitu untuk kita lihat sinyalnya. Oke, terus ini juga bisa ubah posisinya, kita bisa naik turunin. Nah, terus oh ya, jangan lupa di channel B nya itu di invert. Nah, untuk hasilnya itu ada juga kita ubah jadi horizontalnya tuh kita geser ke A, jadi sinyal yang keluar bakal beda kayak gini. Jadi kita bisa dapetin. Nah, ini biar makin jelas ya, kita geser-geser. Nah, kayak gini. Tapi kalau misalkan horizontalnya ini nggak diklik, itu kita dapat sinyalnya kayak gini. Ini juga kita bisa atur sendiri, bebas. Oh ya, terus ini ada kursor, jadi kita bisa tahu berapa angkanya, bisa ngukur pakai kursor ini. Oke, nah untuk percobaan pertama ini kita bisa juga ubah si rangkaian ini tuh pakai dioda Zener sama dioda germanium. Di sini ada contoh dioda Zener, itu ada 1N4735A, terus juga ada dioda germanium. Jadi bisa diganti-ganti sesuai dengan dioda yang pengen kita coba. Terus lanjut untuk percobaan kedua itu aku mau buat di bawahnya, jadi di bawahnya sini aja ya. Nah, pertama-tama kita butuh yang pastinya diodanya. Aku pakai dioda silikon lagi. Aku taruh di sini. Oh sorry, kan tadi habis ngerunning jadi harus di stop dulu runningnya. Oke, aku taruh dioda di sini, terus aku juga pasang ground, dan juga kita tuh butuh ini nih, kita tambahin probes. Di sini itu kita gunain yang namanya probes. Tuh, ada macam-macam ya di sini tuh, kayak kita bisa gunain sesuai dengan kebutuhan. Tuh, oke. Mungkin langsung aja aku bakal gunain di sini generator. Jadi di sini ada generator DC. Aku pasang di sini. Sini ya. Oke. Terus juga kita gunain probes yang current di sini. Nah, terus kita wiring aja. Kita sambungin juga sama groundnya. Oke. Terus kita lihat, sorry. Sebenarnya aku mau lihat ini, kita perlu ubah jadi manual edit biar nanti itu keluar hasilnya, dan kita juga perlu ubah dia jadi X values-nya ini. Kenapa? Karena kita bakal pakai DC sweep. Mana. Nah, ini DC sweep
nya kita gambar di sebelahnya, bebas ukurannya seberapa. Terus habis itu kan ini tadi udah di manual edit, terus value-nya kita ganti jadi X. Nah, ini kita boleh ganti namanya juga, tapi nggak harus sih. Oke. Nah, di sini kita perlu masukin ini si probe-nya ini ke DC sweep-nya biar muncul di grafik. Terus kita simulasiin. Nah, di sini muncul sinyalnya dan kita bisa tahu grafiknya di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa zoom kayak gini, zoom in jadi lebih lebar, dan di sini lebih kelihatan gitu ya ini naiknya di mana. Itu jadi ada pengukuran itu. Dan kita juga bisa ganti-ganti pakai diode yang lain. Oke, mungkin aku lanjut praktekin pakai yang dioda germanium. Oke, aku ganti ya. Aku ganti pakai Zener apa germanium ya? Zener aja deh. Oke, aku ganti pakai Zener. Bedanya ini kita pakai yang atas pakai oscilloscope, terus yang bawah itu pakai DC sweep. Kita wiring lagi, kita coba hasilnya seperti apa. Oke, aku ganti ini juga pakai dioda Zener. Oke, kita wiring langsung. Nah, sudah. Terus DC sweep-nya tadi kita gambar lagi. Kita coba yang oscilloscope dulu kali ya. Karena tadi udah di running. Kalau dia nggak muncul, kita bukanya dari debug, terus habis itu digital oscilloscope. Nah, beda ininya hasilnya. Karena kita tadi pakai dioda yang berbeda. Kita bisa lihat. Terus ini kalau misalkan horizontal source-nya kita geser ke A, sinyalnya jadi berubah. Tuh. Oke. Begitu aja dari yang oscilloscope. Terus kita coba pakai yang DC sweep. Ini tadi udah. Oke, kita offin dulu, start dulu. Terus ini udah value-nya X, manual edit. Terus bagian ini kita masukin. Kok nggak masuk? Kita masukin. Terus kita simulate. Nah, keluar. Hasilnya mirip sama yang tadi ya, kalau yang dari yang analisis sweep. Cuma ini ada perbedaan garis. Ini nih. Ini langsung muncul gitu. Mirip sih untuk ini ya. Ini gitu aja untuk percobaan di modul dioda kali ini. Kita lanjut lagi videonya.